Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam tidak pula lupa kita hadirkan buat junjungan yang alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurang lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita berselawat kepada baginda Rasul, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabri dari kelompok 6. Di sini kami membahas tentang jarima zina. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama adalah pengertian dari zina, yang kedua unsur-unsur zina, yang ketiga adalah hukuman bagi penzina. Adapun pengertian dari zina, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar tanpa adanya syubhat. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zina, yazni, inan, yang mempunyai arti sebagai berikut. Zina, pelacur, perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti fasia, yaitu perbuatan keji. Dalam bahasa Belanda disebut overspel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan bersegama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan ataupun perkawinan. Yang kedua, perbuatan bersegama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Adapun pendapat beberapa para ulama, yang pertama pendapat dari Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap fajri, manusia, wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Pendapat Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kubul kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar tanpa paksaan di dalam negeri yang adil, yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Adapun pendapat yang ketiga, Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakat ke dalam fajri yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Adapun pendapat yang keempat adalah Hanabilah. Zina adalah melakukan perbuatan keji persetubuhan baik terhadap kubul, fajri maupun dubul. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Adapun yang kedua, unsur-unsur jarima zina. 1. Persetubuhan yang diharamkan. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam fajri kemaluan. Yang dimaksud persetubuhan di sini adalah maksudnya masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, walaupun cuma sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Selama penghalangnya tipis, tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersegama. Yang kedua, adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Unsur yang kedua jarima zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal tahu bahwa wanita disetubui adalah wanita yang haram baginya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, oleh Ahmad Razali Siregar. Kepada dia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razali Siregar, NIM 118207124456. Di sini saya akan melanjutkan makalah kami tentang fikih jinayah, yaitu zina, dilanjutkan pada poin C, yaitu hukuman bagi pelaku zina. Pada permulaan Islam, hukum yang untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan dalam rumah
dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Pada dasarnya, hukuman ini terdapat pada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 15-16 yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan sanksi atau persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antaranya kamu berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 15-16. Setelah Islam mulai berkembang, terjadilah beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap mereka atau tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Yang dimaksudkan dera di sini ialah bisa diasumsikan hukuman yang berarti dicambuk, hukuman cambuk seperti di Nanggro Aceh Darussalam kalau di Indonesia. Nah, untuk itu, dan janganlah belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan atau agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Dan atas dasar ini, maka yang dimaksud dengan Quran surat An-Nisa ayat 15 dan 16 tersebut menjadi dihapus atau dimansuh. Dengan demikian maka hukuman untuk perzinaan berdasarkan ayat dan hadis di atas menjadi 2 bagian sebagai berikut. Yang pertama, dera 100 kali atau hukuman cambuk itu dengan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga. Nah, untuk yang kedua, rajam bagi yang sudah berkeluarga atau mushon di samping dera 100 kali. Berarti di sini hukuman rajam itu ditetapkan untuk orang yang sudah berkeluarga, tidak keadaan bujang atau gadis. Ulama yang tidak menerima nasikh mansuh surat An-Nisa yang di atas tetap berlaku dan tidak dinasakh oleh surah An-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Nah, berbagai ulama ini banyak berspekulasi tentang apa hukuman yang patut diberikan bagi pezina, khususnya yang bersumber dengan hadis dan Al-Quran. Dan para ulama tidak menerima, maksudnya yang didera, yang dipengasingan sampai si perempuan ini meninggal. Lebih ke arah yang dihukum rajam atau hukum cambuk yang didera 100 kali itu. Nah, untuk itu hukuman pengasingan ini untuk pelaku dari kedua pezina ini adalah hukuman pengasingan selama 1 tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadis Ubadah bin As-Samit yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan tidak menggabungkan antara 100 dera ini, 100 kali dera dengan pengasingan selama 1 tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman takzir, bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan atau dimasukkan dengan surat An-Nur ayat 2-3. Nah, untuk selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Zohiriyah, hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina atau ghairu muhson. Saya ulangi,
Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zohiriyah, hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina ghairu muhson, baik itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keutamaan hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Cara pelaksanaan hukuman pengasingan ini juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Maliki, Abu Hanifah, dan Syiah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, memenjarakan pezina itu di tempat lain atau di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pengasingan itu berarti membuang atau mengasingkan pelaku dari daerah tempat terjadinya perbuatan zina ke daerah lain dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Berarti kalau dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu lebih ke arah pengasingan, tidak dipenjarakan berarti. Karena di sini pelaku dari zina itu dia ditempatkan di tempat lain, tidak di tempat zina itu. Umpamanya seperti kita di Panam, berarti dia harus dilemparkan di luar daerah Panam dan diawasi, namun tidak dipenjarakan. Kemudian apabila orang yang terhukum ketika di tempat pengasingannya melakukan perzinahan lagi, maka ia didera 100 kali, setelah itu diasingkan lagi ke tempat yang lainnya dengan perhitungan yang sama dengan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lamanya yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tetapi kelompok Zohiriyah berpendapat bahwasanya orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa-sisa pengasingan yang lama. Dan untuk syarat-syarat umum diterimanya persaksian ini ada. Untuk yang pertama ialah balik, berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam. Dan syarat khusus bagi jarima zina ini adalah laki-laki, al-isalah, peristiwa zina belum kadaluarsa, persaksian harus dalam satu majelis, dan bilangan saksi harus 4 orang. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Apabila terjadi kekurangan, mohon untuk ditambahkan. Dan untuk kawan-kawan yang belum mengerti, kami persilakan untuk bertanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.